Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Diumumkan kepada anggota jemaat GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang mengalami kesukaran, saudara dapat menghubungi pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapat nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada seluruh pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda, diharap untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia, memohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita telah melakukan ibadah secara onsite dan online. Adapun jadwal ibadah yang bisa kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi tetap diadakan secara online, baik menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi pimpinan PS atau ke kantor gereja di nomor 031 531 2222. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat memberi melalui kode QR yang tertera pada layar atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami mengimbau Bapak Ibu Saudara untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker, disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta menghindari makan dan minum bersama. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. sepenuh
pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang mengerti bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Bapa-Bapa-Ku yang mengerti bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, kasih baik. Bapa-Bapa-Ku yang baik, kasih baik. Bapa-Bapa-Ku yang baik, kasih Puji Tuhan, selamat bertemu lagi di dalam kasih Kristus. Sebelum masuk firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali lagi melihat kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau yang memberikan pewahyuan sehingga setiap kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu yang menjadikan pegangan, kekuatan di dalam menghadapi hari-hari yang sulit. Engkau yang memberkati baik hamba-Mu yang sudah memimpin puji-pujian, juga yang sudah memainkan musik. Engkau yang menolong di dalam setiap pergumulan dan pemeliharaan dan penjagaan Engkau buat mereka. Bahkan setiap kami yang sudah melayani Engkau, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini dan untuk hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan melihat satu judul di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-11, Saudara. Kita hari-hari ini memasuki awal daripada bulan Desember, di mana bulan Desember adalah bulan yang spesial, dan ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Kita akan melihat di dalam satu judul yaitu Teach Me atau Ajarlah. Kita akan membaca di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mari saya ajak saudara-saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kemudian kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini. Ajarkanlah apalah akan daku jalanmu, ya Tuhan. Maka aku akan berjalan menurut kebenaranmu. Tetapkanlah hatiku dalam takut akan namamu. Amin. Saudara, tentang hal ini, kalau kita melihat satu poin atau kita akan
awali satu poin, ada 3 poin yang akan kita lihat. Yang pertama saudara, kita akan lihat ajarkanlah apalah akan daku jalanmu ya Tuhan. Kalau kita mengerti bagaimana proses belajar mengajar hari-hari ini dengan ya jarak jauh, nggak bisa tatap muka. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita perlu belajar juga dari apa yang dikatakan dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Di poin yang pertama kalau kita lihat, ajarkanlah apa akan daku jalanmu ya Tuhan. Kalau satu orang itu mau diajar, saya memprediksikan atau mengatakan bahwa orang itu mau merendahkan diri. Dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenapa kok kita perlu rendah hati? Setiap kita sebenarnya sangat terbatas pengertian kita. Bahkan orang-orang pandai pun, kalau ada berkata, satu orang mengatakan, saya orang spesialis nih. Spesialis kedokteran, spesialis tentang komputer, tentang program dan sebagainya. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak aplikasi-aplikasi yang berkembang di dunia ini dan membuat kita harus merasa bahwa kita ini bukan orang yang super. Tapi justru kita semakin terbatas. Karena dunia yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak terbatas. Orang yang mau rendah diri, ya merendahkan hati, rendah hati ini adalah seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Ajarkanlah kiranya jalanmu akan daku ya Tuhan, dan hantarlah akan daku pada jalan yang betul. Karena sebab segala orang yang mengintai akan daku. Kalau kita tahu bahwa si Raja Daud ini adalah seorang raja yang rendah hati. Dalam bahasa Inggrisnya humble. Kalau satu orang rendah hati itu dia bisa diajar. Kalau sebuah komputer dia bisa diinstal kalau dia sudah memenuhi persyaratan untuk bisa menginstal. Saya ambil contoh yang mudah ketika kita akan memasang satu alat atau menambah add device, yaitu scanner. Dia memiliki satu ketentuan yang harus dipenuhi. Scanner itu tidak akan bisa berjalan di Windows 8 atau di bawahnya. Dia harus membutuhkan Windows 10. Artinya apa? Ya, orang yang cuma mengerti Windows 8, dia harus upgrade. Dan mulai belajar sesuatu hal yang baru. Artinya kalau satu orang sudah mengerti tentang Windows 10, bahkan sekarang sudah Windows 11, kita harus belajar untuk bisa merendahkan hati kita. Kita sedang belajar, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa seperti itu. Mungkin ada banyak hal saudara di dalam dunia ini yang berubah begitu cepat. Kita belum selesai mempelajari satu hal, muncul satu hal yang lebih baru lagi. Di mana setiap waktu itu harus belajar dan belajar. Kalau kita mengerti hal itu, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang punya Tuhan. Orang-orang yang membimbing kita ya untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9 dalam terjemahan baru, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukumnya. Kalau satu orang yang mau rendah hati seperti Daud, dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku adalah seorang yang dari kandang domba. Seorang yang mengalami istilahnya begitu banyak hal yang buruk dalam tanda petik. Ayahnya tidak menghargai, kemudian kakaknya juga tidak pernah memperhatikan dia. Tapi ada satu hal yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Raja Daud. Dia orang yang sangat rendah hati. Dia sudah duduk di istana dan dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Dari balik kandang domba, dia diangkat menjadi seorang raja. Dan berikutnya dikatakan, ia mengajar orang jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu bisa dekat, bisa dengar, bisa diajar, bisa tahu apa yang harus dilakukan. Sebab Tuhan mengajarkan jalannya. Kenapa satu orang anak, dia bisa
seperti bapaknya. Di situ ada gambar seorang anak yang dituntun berjalan oleh bapaknya. Karena dia diajar, dia mau melakukan apa yang disuruh oleh bapaknya untuk melakukan hal-hal yang diajarkan kepadanya. Mungkin hanya perkara sepele, saudara. Memang zaman sekarang hal ini bisa terbalik. Si bapak, si orang tua, si ibu itu bisa diajari oleh anaknya. Ini tentu juga berlaku dua arah. Kalau si orang tua berkata, oh saya nggak bisa. Itu menandakan dia merendahkan hatinya. Dia tahu bahwa keterbatasan sebagai seorang manusia itu wajar. Perkembangan yang begini cepat, baik itu dalam segala bidang, teknologi kah, ekonomi kah, sosial, budaya dan sebagainya. Karena sekarang ini dengan komunikasi yang sangat canggih, semua itu perlu belajar kembali. Berapa banyak kadang orang mengatakan, oh saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu ini. Kemudian ditanya satu hal, kamu tahu nggak tentang hal ini? Oh iya, saya nggak tahu. Kita harus belajar untuk bisa merendahkan hati kita seperti Raja Daud. Siapa orang-orang yang bisa diajar oleh Tuhan? Orang yang bisa diajar oleh Tuhan adalah orang yang menjadi murid Tuhan. Kalau kita berbicara tentang murid Tuhan, siapa murid Tuhan? Tuhan memanggil rasul-rasul, Tuhan memanggil murid-murid yang pertama itu pada waktu dia ada di tepi danau. Yang dipanggil oleh Tuhan itu bukan orang yang berpendidikan. Dalam Kisah 4 ayat 13, murid-murid itu tidak terpelajar. Apalagi seperti Gamaliel, seperti Paulus, Banyak orang kadang berpikir, oh saya cuma orang yang biasa. Untuk bisa belajar, butuh yang dinamakan kerendahan hati. Untuk bisa diajar lebih intensif lagi, maka dia harus menjadi seorang murid. Ini adalah gambaran daripada murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil oleh Tuhan awal-awal untuk bisa menjadi orang-orang penjala daripada manusia. Kita lihat berikutnya, apa sih menjadi syaratnya untuk menjadi murid? Kita lihat 3 hal. Semua tertulis di dalam Lukas 4 ayat yang Lukas pasal 14 ayat 26, 27 dan 33. Kita lihat yang pertama, saudara. Lukas 14 ayat yang ke-26 mengatakan, jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya dan ibunya dan bininya, istrinya, ini dalam terjemahan lama, dan anaknya, dan saudara laki-laki dan saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri pun tiada dapat ia menjadi muridku. Orang yang mau belajar banyak, dia harus mengakui bahwa orang lain itu sebagai gurunya. Dalam Lukas ini dengan jelas dikatakan, ini adalah orang-orang yang berani untuk apa? Membenci bapaknya. Ini bukan secara jasmani, saudara, tapi ini secara rohani. Di mana orang-orang beriman itu untuk menjadi seorang murid, dia akan mendapat pengajaran yang lebih banyak. Seperti 12 murid daripada Tuhan Yesus dibandingkan dengan 500 murid yang melihat ketika Tuhan Yesus bangkit kembali, disaksikan oleh 500 lebih. Ini satu hal yang berbeda. 12 orang murid ini bersama-sama dengan Yesus. Dia melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Dia diajar bagaimana dia harus berpada. Dia harus mengerti bagaimana kehendak Bapa yang bertentangan dengan kehendak daging. Dan seterusnya. Tapi ini syarat untuk menjadi seorang murid. Syarat yang kedua, saudara. Yaitu orang itu harus memikul salib dan mengikut aku. Dikatakan barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau saudara datang ke satu universitas atau di sebuah sekolah, kemudian saudara masuk kelas, kemudian yang lain akan lihat kalau saudara tidak sebagai murid. Tapi kalau kita sebagai murid di kelas itu ketika kita datang, ya kita keluarkan mungkin laptop kah atau iPad kah atau apapun, orang tidak bertanya-tanya. Sebab memang saudara sebagai atau kita sebagai seorang murid,
bisa mendengarkan apa yang diajarkan oleh dosen. Apa yang diajarkan oleh profesor itu apa? Karena kita murid yang boleh menerima segala pengajaran dari si guru, dari si profesor dan sebagainya. Sebab itu pikul salib ini penting. Kadang ada orang Kristen tidak mau pikul salib. Kedagingannya lebih diutamakan. Padahal dalam Galati pasal 5 ayat 16-17. Daging dan roh itu bertentangan. Kalau orang mengutamakan kedagingannya, muncul perbuatan kedagingannya. Suka marah, suka maki-maki, bahkan suka berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Dagingnya dimunculkan. Kadang ada orang beriman sudah percaya kepada Tuhan, ditanya berapa lama? 10 tahun. Kenapa dia kok menikah lagi? Kenapa kok dia bercerai? Kenapa dia kok berzina dan sebagainya? Sebab dia tidak mau memikul salib. Salib itu sebenarnya bukan sesuatu yang berat. Kita sering dengar dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, salib itu ringan. Salib itu membuat kita apa? Bisa mematikan kedagingan. Segala hal yang bertentangan dengan roh itu dimatikan karena apa? Kita mau pikul salib. Kedagingannya itu dinolkan, dikatargiokan dalam Rom pasal 6 ayat yang ke-6. Jadi kalau satu orang itu bisa memikul salib, dia bisa jadi seorang murid Tuhan Yesus. Ketika mereka tidak ada makanan, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, kehidupan yang betul-betul nyata seperti hari-hari ini, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menjagai saya sampai hari ini dan Tuhan akan terus menjagai kita semua sampai Tuhan datang kembali. Kalau kita dengar berita, kita dengar saja, tapi jangan sampai kita takut, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada orang-orang beriman. Tuhan itu adalah pemenang. Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala perkara. Lukas 1:37 berkata, tidak ada barang yang mustahil buat Tuhan. Bahkan Tuhan bisa memberi makan 2 juta orang di padang gurun. Dengan cara apa? Diberikan burung puyuh. Mereka minta daging. Sebenarnya mereka tidak kelaparan. Tuhan mengirimkan mana itu tiap hari selama 40 tahun. Dan tidak ada satu orang pun yang tercatat di dalam Alkitab. Mereka kurang gizi. Banyak orang hari-hari ini, wah ini busung rapar, ini kurang gizi, ini kurang makan. Kalau orang itu mau mengambil mana yang Tuhan siapkan, tidak ada satupun dari mereka yang kekurangan makan. Yang ketiga untuk menjadi murid daripada Tuhan Yesus, yaitu dia harus melepaskan diri dari segala miliknya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 31 berkata, pakailah dunia ini seperti tidak memakai. Kalau kita tahu bahwa orang-orang itu mungkin ada yang terikat dengan hartanya, saudara. Kalau hartanya hilang bagaimana? Ya tentu sayang. Tapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan orang beriman itu tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah mengizinkan hal itu terjadi. Bahkan orang yang dikatakan orang yang saleh, orang yang suci di hadapan Tuhan seperti Ayub, itu masih bisa apa? Hartanya diambil oleh iblis. Mungkin bukan lewat musuh-musuh. Mungkin bisa juga lewat orang dekat. Mungkin bisa dari keluarga. Mungkin juga bisa dari teman baik. Berapa waktu yang lalu saya cuma dengar saja sebuah keluarga. Orang ini menceritakan bagaimana dia punya suami meninggal. Kemudian ya harusnya suami ini punya hak. Karena dia ikut membangun sebuah usaha. Dan usaha itu cukup berhasil. Yang bisa menyekolahkan anak. Beberapa anak sekolah, S1 lulus, dia bisa memberi rumah. Itu satu hal yang luar biasa. Tapi ketika suami ini meninggal, istrinya nggak dapat apa-apa, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika saya dengar itu, si istri berkata, Tuhan itu luar biasa. Semuanya bisa hilang, tapi satu hal yang saya tidak mau hilang dari kehidupan saya, yaitu Tuhan.
21 tahun dia ceritakan bagaimana dia, suami ini membangun sebuah usaha. Kemudian 21 tahun kemudian setelah berhasil, suami itu meninggal. Tapi istrinya nggak dapat apa-apa. Itu satu hal yang menyakitkan. Tapi satu hal yang saya lihat indah, satu kesaksian yang indah, yaitu apa? Istri ini berkata, saya punya Tuhan. Kalau 21 tahun dia bekerja dan diberkati Tuhan, ketika dia berdoa, dia menyaksikan, kamu akan diberkati sama seperti dia. Dalam waktu 2 tahun. Satunya hilang, sudah tinggal 2 tahun. Ketika si istri berkata seperti itu, ya keluarganya berkata, wah ini orang sudah nggak penuh ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah 2 tahun, Tuhan itu membuktikan apa yang dia katakan itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan si istri ini, saudara. Dan sampai hari ini, dia tetap ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Dia mau menjadi murid Yesus. Kadang-kadang bisa marah, bisa pegel, bisa merasa depresi, stres. Tapi ingatlah, seorang murid Yesus ketika dia diajar dengan baik, dia akan bisa melewati segala kesulitan. Seperti lagu tadi, Engkau Bapa yang mengajariku. Melewati awan yang kelabu. Hari-hari ini banyak orang kebingungan apa yang harus dilakukan. Saya 2 atau 3 hari lalu membaca Menteri Kesehatan Indonesia berkata tahun 2021 pandemi akan selesai. Apakah seperti itu? Itu cuma rencana daripada manusia. Dalam Amsal 19 ayat 20-21 dikatakan manusia bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Kalau kita lihat kehidupan daripada Elia, kemungkinan bisa terjadi 2 tahun. Pandemi ini akan berhenti begitu saja. Karena juga ada tulisan yang lain berkata di Jepang, itu pandemi sudah dalam tanda petik 0 atau 0. Di Indonesia sendiri kita melihat perkembangannya puji Tuhan, termasuk di Surabaya. 2-3 hari yang lalu ada yang posting ke WA, dia berkata, itu loh di sebuah rumah sakit cuma 2 pasiennya. Ada yang mengatakan di rumah sakit lagi, teman saya mengatakan di rumah sakit itu kosong. Ya puji Tuhan. Kalau kita bisa dengar apa yang Tuhan katakan, kita diajar oleh Tuhan untuk bisa apa? Melewati segala persoalan kehidupan seperti nyanyian tadi. Engkau Bapa yang ngajariku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Apapun yang terjadi, ketika Bapa itu sayang kepada anaknya, jangan takut. Murid itu dia akan mendapatkan pelajaran, kebenaran yang bisa dia terima. Sebab apa? Dia murid. Bagaimana murid itu bisa menerima dengan baik? Ada 2 hal. Yang pertama, telinga seorang murid, dikatakan Yesaya 50 ayat yang keempat. Kalau satu orang itu punya telinga, ketika gurunya mengajar, dia bisa dengar. 1 tambah 1 sama dengan 2. 4 tambah 6 sama dengan 10 dan seterusnya. Dia dengar. Kemudian apa? Dia punya mata. Loh kalau orang buta apa nggak bisa diajar? Bisa. Tapi ingatlah, menurut ilmu pengetahuan yang sudah dilakukan ya survei atau dicoba, orang itu akan bisa menangkap lebih banyak kalau apa? Dia bisa melihat apa yang ditampilkan atau apa yang diajarkan. Plus atau ditambah, dia dengar, saudara. Dan metode ini adalah yang terbaik. Tuhan pun menuliskan dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-33. Roh Kudus itu bisa didengar dan bisa dilihat. Ini adalah metode di mana seorang murid itu bisa mendengar dengan baik dan bisa melihat dengan baik. Dia akan dapat hasil yang maksimal. Orang yang mendengar dan mengerti, dalam Matius 13 ayat 23 dikatakan akan berbuah 160 dan 30 kali ganda. Itu kata firman Tuhan. Tuhan memposisikan orang yang dengar itu bisa berbuah 100. Apakah itu cuma janji daripada Tuhan yang tidak bisa tergenapi? Bisa, saudara.
dalam Kejadian 26 ayat 12, Ishak bisa menabur dan dia bisa menuai 100 kali lipat. Artinya kalau orang itu dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu luar biasa. Lihatlah kehidupan daripada murid-murid. Kalau dia melakukan apa yang disuruh oleh gurunya, dia nggak perlu takut. Sebab apa? Guru ini adalah guru yang baik. Guru ini juga adalah bapak yang mengasihi dia. Nggak mungkin Tuhan nyuruh, kamu pergi ke perjamuan makan. Loh, uangnya dari mana? Ya sudah, kamu cari sendiri aja. Enggak, saudara. Tuhan mengatakan apa? Nanti kalau kamu pergi ke sana, kamu akan ketemu dengan seorang perempuan. Di sana sudah disediakan semua yang diperlukan. Loh, itu orang itu siapa? Ya itulah pekerjaan daripada Tuhan yang selalu ajaib dan tidak pernah bisa dimengerti dengan akal. Kata Mazmur 71 ayat yang ke-7. Dia melakukan keajaiban itu seorang diri. Kalau kita bisa menjadi seorang murid, itu hal yang indah, saudara. Selain telinga, mata, kita juga butuh yang dinamakan akal. Dalam 1 Tawarikh 22 ayat 12 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel. Nah, ini yang lebih penting. Supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Kalau orang itu diberi akal, dia punya pikiran Kristus. Kata 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Artinya orang itu bisa mengerti Tuhan. Kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Oh, ternyata saya ini lagi diajari Tuhan untuk lebih berharap kepada Tuhan. Orang yang tadi menyaksikan, dia bukan seorang yang pandai. Kalau seringkali ketika kontak, dia selalu berkata, saya ini orang bodoh. Kata bodoh atau bodoh itu sebenarnya sangat relatif, saudara. Banyak orang-orang yang tidak lulus, saya bukan artinya mengajarkan jangan sekolah. Sekolahlah setinggi mungkin. Dapatlah nilai sebaik mungkin. Tapi itu bukan satu-satunya yang menentukan seseorang itu bisa dikatakan, oh kalau nggak punya ijazah bodoh, enggak. Saya ambil contoh Steve Jobs, almarhum, dia nggak punya ijazah. Dalam tanda petik. Dia cuma diberi sebagai penghargaan. Bill Gates juga nggak ada. Jack Ma juga nggak ada. Seperti sekarang orang yang paling kaya setahu saya dia juga bukan seorang yang berpendidikan tinggi, Elon Musk. Apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, kata-kata itu atau bodoh itu relatif. Yang penting apa? Kamu punya Tuhan enggak? Kehidupan kita itu butuh yang dinamakan kepandaian, akal. Gimana kita bisa dapatkan akal? Dari Tuhan. Kita ambil satu contoh dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-25. Hikmat buat Salomo. Ketika Raja Salomo ini diberi hikmat oleh Tuhan, dia bisa memberikan satu keputusan yang luar biasa. Padahal dia masih muda. Dia bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dengan sangat tepat. Siapa sih ibu asli daripada anak ini? Tuhan memberikan 1001 cara, bahkan kalau kurang 1 miliar cara. Untuk bisa membuat orang itu jadi pandai, saudara. Petrus tidak terpelajar. Tapi Petrus bisa dipakai Tuhan ketika dia berkhotbah 3.000 orang langsung ya dibaptis, saudara, percaya Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Kadang secara akal, oh itu bisa diatur, kita mempersiapkan dengan baik, kita oke. Seperti kita melakukan ibadah, khotbah disampaikan hari ini juga butuh pengaturan. Tapi Tuhan bisa melakukan segala hal karena apa? Asal kita itu diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan memberikan hikmat itu begitu mudahnya, saudara. Kalau manusia untuk mengupgrade sebuah komputer mungkin bisa ditambah hard disknya lebih cepat, SSD,
NVA, kemudian ditambah lagi memorinya, RAM-nya ditambah, bass-nya juga lebih tinggi, dan seterusnya. Kemudian chipsetnya dibuat lebih cepat lagi. Kita bersyukur hidup di zaman yang seperti ini. Tapi ingatlah, hikmat daripada manusia itu terbatas. Hikmat daripada Tuhan itu tidak terbatas. Itu secara jasmani, tadi manusia itu bisa apa? Punya akal. Salomo itu bisa menentukan. Dia cuma berkata apa? Ambil pedang. Si ibu ini nangis, yang satu juga, ini anak saya. Saudara bisa bayangkan keadaan saat itu. Si ibu ini teriak-teriak. Ini anak saya ini, bukan ini anakmu yang mati itu. Tapi Salomo dengan hikmat Tuhan, dia berkata, ambilkan pedang. Sudah, biar rata, anak ini dibelah dua aja. Ya, tidak disebutkan saudara. Dibelah secara vertikal atau horizontal. Tapi si ibu ini langsung berteriak. Sudah, jangan dibelah anak ini. Berikan dia, biarkan anak saya hidup. Itu adalah hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Salomo. Kepada Daniel, hikmat Tuhan itu juga luar biasa. Supaya apa? Mengerti segala suratan, ilmu, bahkan Daniel ini bisa diisi oleh Tuhan perkara-perkara yang akan datang. Seringkali Bapak Gembala menyampaikan tentang minggu ke-70 Daniel. Daniel ini pada waktu itu dikatakan children, masih muda saudara, seperti gambar ini. Diberi hikmat oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberikan hikmat itu sangat mudah saudara. Tinggal download, kemudian install, selesai. Kalau manusia hari-hari ini kamu mau program apa? Silakan download dan install. Maka kamu bisa memakai begitu banyak program. Tapi Tuhan bisa lebih daripada itu. Akal yang dipunyai oleh manusia itu luar biasa. Ini satu contoh akal daripada manusia. Akal daripada orang-orang Gibeon. Saudara bisa baca lengkap nanti dalam pasal yang ke-9 Yosua atau Yusak. Orang Gibeon ini pakai baju yang compang-camping, rotinya remah-remah, kemudian ya istilahnya itu dibuat melas begitu, seolah-olah dia itu dari negeri yang jauh. Padahal dia itu dari dekat saudara. Supaya apa? Dia tidak dijajah atau dia dengan cara akal ini dia mengatakan apa? Saya ini budakmu, saya ini dari jauh, saya ini akhirnya apa? Dalam Yusak 9 itu si Yusak tidak bertanya kepada Tuhan. Sehingga kena istilahnya dalam tanda petik itu ditipu oleh orang Gibeon. Ini satu hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita orang beriman. Kalau cuma dengan akal manusia, susah saudara. Orang yang jauh dari Tuhan, maka dia tidak akan punya akal saudara. Dikatakan apa? Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Kalau Tuhan sudah menutup pintu itu, maka satu orang pun tidak bisa membuka. Dia tidak bisa ngerti apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya. Kenapa sih saya kok mengiring Tuhan sampai hari ini? Apa yang membuat saya itu harus setia kepada Tuhan? Tapi kalau orang itu dibuka akalnya, dia mengerti bahwa dalam kehidupan ini kita harus bisa dapat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Matius 4 ayat yang keempat, dalam Lukas 4 ayat yang keempat, mudah ingatnya. Manusia hidup itu tidak dari roti saja, tetapi dari apa yang keluar dari mulut Allah. Apa yang keluar dari mulut Allah? Firman Tuhan. Kebenaran itu yang bisa memerdekakan saudara. Kadang mungkin saudara dalam bekerja tidak tergoncangkan dengan pandemi. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada yang semakin sukses dengan adanya pandemi ini. Tapi ingatlah bahwa itu pun terbatas. Dan itu terjadi sebab izin daripada Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan,
dia kehilangan akalnya. Ini contoh lain saudara, yang konkret. Seorang yang berkuasa, Nebukadnezar, tapi dihajar oleh Tuhan dengan apa? Kegilaan. Mana ada manusia kok makan rumput saudara. Ya kecuali rumput laut atau agar-agar saudara ya. Itu jadi gila sebab apa? Dihajar oleh Tuhan. Kenapa? Sombong. Kalau kayak gini saja saya juga bisa. Kalau begitu saja itu mudah. Dan Tuhan menghajar Nebukadnezar, seorang raja Babel yang sangat sukses, direndahkan oleh Tuhan begitu rupa. Kehilangan akal. Dia tidur di tempat yang terbuka. Dia makan rumput saudara. Gila. Orang katakan ini rajanya jadi gila. Iya. Akal yang lain juga bisa dilakukan. Ini dilakukan oleh Raja Yehu. Saya cuma ambil saja contoh. Mungkin sebenarnya kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja 10. Dari ayat pertama sampai terakhir. Itu Yehu melakukan sesuatu akal-akalan dikatakan di ayat yang ke-19. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu. Jadi dia memberikan pengumuman. Semua yang ikut menyembah Baal datang. Kita akan mengadakan penyembahan kepada Baal. Datang semua saudara. Sampai tempat itu penuh-penuh. Lalu sama Yehu dia pilih 80 orang dan dia katakan apa? Jangan sampai ada satu orang pun penyembah Baal itu lolos. Dan itu berhasil dilakukan oleh Yehu. Dia berhasil membinasakan orang-orang yang menyembah Baal itu. Tapi satu hal saudara. Akal Yehu ini tidak cukup melepaskan Yehu dari Baal. Dia memang membunuh nabi-nabi, penyembah-penyembah Baal itu. Dan berhasil. Tapi dia tidak menjauhkan diri daripada lembu emas yang dibuat oleh Yerobiam di Baitel dan di Dan. Atau dalam terjemahan baru dikatakan Betel dan Dan. Dia tidak menjauhkan. Justru dia akhirnya apa? Hancur. Sebab apa? Dia tidak bisa lepas daripada penyembahan anak lembu emas. Sebenarnya Yehu kalau dia bukan memakai akalnya sendiri, dia tahu bahwa penyembahan berhala itu adalah kebencian buat Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Wahyu, penyembah berhala itu tidak boleh masuk di dalam kerajaan sorga. Kemudian akal ini, di mana hikmat itu bisa diperoleh? Kita tahu saudara. Akal itu adalah sumbernya adalah Tuhan. Segala kepikiran itu atau sumber daripada hikmat itu adalah Tuhan. Ayub tahu di mana tempat hikmat itu dapat diperoleh. Di dalam firman Tuhan. Dan ketika Ayub mengerti hal itu, dia berkata, ajarlah aku, maka aku akan diam. Tunjukkanlah kepadaku dalam barang yang mana aku sudah sesat. Artinya apa? Si Ayub ini mengerti. Dia seorang yang saleh, orang yang baik di hadapan Tuhan, dapat rekomendasi dari Tuhan. Ini orang yang saleh, jujur. Tapi ketika keadaannya tidak seperti apa yang diharapkan. Usahanya bangkrut, 10 anaknya mati, istrinya menghujat dia sendiri dalam kondisi yang sakit. Dia berkata apa? Ajarlah aku Tuhan. Itu butuh kerendahan hati yang luar biasa. Sudah ikiring Tuhan, sudah ikut pelayanan, sudah berbuat banyak hal untuk Tuhan dalam tanda petik. Saya sudah memberikan semuanya menurut dia, saudara. Tetapi Tuhan tetap mengajarkan kepada Ayub. Kalau engkau menghadapi pencobaan ini dalam Yakobus 1:12, bersukacitalah. Kita harus belajar daripada putra manusia Yesus yang bisa berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku. Dalam Markus 14. Artinya apa? Mau. Menurut apa yang dikatakan oleh Bapak, ya sudah.
Enak enggak? Enggak enak saudara. Mati di atas kayu salib itu artinya apa? Satu kondisi di mana orang itu mati dalam keadaan hina. Tapi karena dia diutus oleh Bapa untuk melakukan hal itu, dia kerjakan saja. Dia tidak memberontak, dia cuma menawarkan. Atau bertanya, boleh enggak cawan ini lalu? Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Banyak orang ketika diajar oleh Tuhan menghadapi hari-hari yang sulit enggak diam. Karena apa? Dia sebenarnya enggak mau diajar. Dia justru mau ngajari Tuhan. Begini loh Tuhan, harusnya seperti ini Tuhan. Pandai mana kita sebagai manusia yang cuma sebagai cacing. Dengan Tuhan, si pencipta yang bisa melakukan segala hal. Tapi seringkali orang tidak mau diam seperti Ayub. Ayub berkata, aku akan diam. Bahkan dia berkata, tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku sesat. Ini sama seperti Daud dalam Mazmur 139. Selidiki aku Tuhan. Tunjukkan apa yang salah dalam kehidupanku. Kalau Tuhan meneliti tidak seperti manusia. Komputer pun pernah hang. Komputer pun pernah kena virus. Pernah mengalami kesulitan. Ya, berapa tahun yang lalu saja seperti di Jepang. Saya kalau nggak salah di airport Narita itu sampai 1.500 orang tidak bisa terbang. Gara-gara apa? Sistem komputernya itu terganggu. Kadang orang dengan hal yang sepele seperti itu aja, listrik nggak on atau mati listriknya, seluruh sistem bisa terganggu. Bagaimana dengan UPS? Bagaimana dengan genset? Bagaimana dengan tetap saudara di negara manapun kita itu terbatas. Kita belajar kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu dari pemimpin-pemimpin rohani yang bertanggung jawab untuk kehidupan rohani kita. Karena apa yang kelihatan itu tergantung dari apa yang tidak kelihatan. Kata surat Efesus. Kita bisa melihat dunia ini berubah 180 derajat. Wih, luar biasa. Dulu orang kalau pergi dari satu tempat ke tempat lain itu sulitnya, ya sulit. Kadang-kadang saya masih ingat bagaimana kalau saya waktu SD ya harus naik roda 3 saudara. Kemudian saya harus keluar dari sekolah, dari pintu gerbang, kemudian toleh kanan, toleh kiri. Wah ini paman becak yang biasanya sudah istilahnya itu langganan. Kalau dia lagi sakit atau berhalangan saya bingung. Kemudian diajari, kalau kamu pulang dari sekolah pergi ke rumah, ya kamu tawar dulu kira-kira harganya sekian. Itu zaman dulu saudara, zaman sekarang nggak ada seperti itu lagi. Becak sudah nggak dipakai, bemo sudah diletakkan. Kita hidup di zaman yang seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Poin yang kedua saudara, dikatakan aku akan berjalan menurut kebenaranmu. Kenapa kita perlu berjalan menurut kebenaran firman Tuhan? Kalau kita baca dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 20, bahwa di atas bumi, ini kata firman Tuhan, seorang pun tiada yang benar, begitu sehingga ia berbuat baik belaka dan tiada tahu berdosa. Ini dalam terjemahan lama. Artinya ternyata tidak ada orang yang benar sehingga kita butuh yang dinamakan kebenaran firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan orang itu tidak bisa benar. Orang bisa menjadi benar kalau dia punya firman Tuhan di dalam hidupnya. Sebab kebenaran firman Tuhan itu yang membuat dia menjadi benar. Kita lihat contoh yang lain. Ketika satu orang kaya, pemimpin, kemudian dia bertanya, guru aku kepingin dapat hidup yang kekal. Kemudian itu Lukas 18 ayat 18. Di Lukas 18 ayat 19 dia berkata, dijawab oleh Tuhan Yesus. 18 itu dia berkata, guru yang baik. Tuhan menjawab apa? Yesus menjawab, mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kalau tadi Pengkhotbah 7 ayat 20 berkata, enggak ada orang baik, enggak ada orang yang benar. Tapi di sini Tuhan malah mengatakan tidak seorang pun.
yang baik selain daripada Allah saja. Artinya apa saudara? Sebenarnya kalau manusia itu tanpa firman Tuhan, dia bukan orang yang baik atau orang yang benar. Orang yang benar itu adalah orang yang memiliki firman Tuhan. Dan dilakukan. Kalau orang itu mau diajar, kemudian dia mau hidup di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka dia menjadi orang yang benar. Berapa banyak orang ketika diberi kebenaran firman Tuhan, kalau menikah yang setia. Sudah menikah di gereja, kemudian diberi kebenaran firman Tuhan, sudah mengatakan janji nikah. Kalau di gereja Bukit Zaitun, mungkin di gereja lain juga dilakukan hal yang sama. Sebenarnya di gereja Bukit Zaitun ini sudah lama saudara. Saya pun ketika 26 tahun yang lalu menikah, mengucapkan janji nikah. Sama. Tapi kenapa kok semuanya pernikahan itu bisa berantakan? Bukan karena saya hebat, bukan karena istri saya hebat, tidak. Karena kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kita mau mendirikan rumah tangga itu berdasarkan dasar firman Tuhan. Jadi nggak ada orang yang benar, orang yang baik. Yang benar itu adalah firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yohanes 17, ayat 17. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia, karena kita itu ada Kristus, maka kita menjadi benar. Kalau kita tidak mau mengikuti jalan Kristus, hidup kita menjadi tidak baik, saudara. Banyak orang hatinya kosong. Kadang dengar orang, kenapa dia dia terjepit dengan permasalahan, dia sangat tertekan. Mungkin ada orang yang tidak keluar rumah selama 2 tahun ini, dia merasa apa? Waduh, hidup saya hancur. Gimana saya dengan masa depan saya? Gimana dengan keluarga saya dan sebagainya? Kalau kita punya Tuhan, dalam Matius 6, burung di udara itu aja dipelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Masa Tuhan tidak akan memberikan kita makan? Saya yakin Tuhan pasti memberkati kita sampai cukup-cukup. Bahkan Tuhan memberikan janji dalam kitab Filipi, Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau Tuhan ngitung kekayaan Tuhan, jauh semua saudara. Biarpun si Elon Musk, John Bezos, Bill Gates, Warren Buffett digabungin semua duitnya. Sama Tuhan cuma dikatakan itu enggak ada seujung kukunya. 1 Korintus 10 ayat 26 mengatakan dunia serta segala isinya itu adalah milikku, kata Tuhan. Bayangkan seluruh dunia saudara. Berapa luas daripada dunia itu punyanya Tuhan. Belum lagi isinya. Kalau kita dengar firman Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu pengharapan yang sungguh-sungguh, kita nggak perlu takut. Dan diperjelas dalam Yohanes 17 ayat 19. Dan karena mereka itu aku menguduskan diriku, supaya mereka itu juga dikuduskan di dalam kebenaran. Orang yang mau hidupnya benar, dia harus ada di real firman Tuhan. Dia harus hidup betul-betul menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, tapi firman Tuhan itu yang harus dilakukan. Sebenarnya kita sebagai manusia, ketika berjalan menurut kebenaran Tuhan, kita itu menjadi satu ciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Di kalimat terakhir dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sebenarnya orang bisa. Asal dia mau taat, dia mau percaya, lakukan aja. Orang yang seperti ini, salib itu menjadi ringan. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi kesukaan seperti Daud. Firman-Mu itu seperti madu, bahkan lebih manis daripada madu. Firman-Mu itu seperti lebih daripada emas tua. Artinya apa? Sangat berharga. Karena dia menghargai firman Tuhan itu lebih daripada segalanya. Daud menghargai Tuhan lebih dari apa yang dia punyai. Walaupun Daud ini sangat kaya. Itu ditinggalkan kepada Salomo. Daud lebih mencintai Tuhan daripada kedudukan dia sebagai raja.
Dalam Mazmur 51 dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena itu sangat penting buat kehidupan Daud. Dan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu sangat penting. Kadang ada orang kehilangan duit 100 ribu lah atau 100 juta. Wah, hidupnya sudah hancur. Kadang ada yang merasa, cuma 100 juta. Saya punya uang yang lebih banyak. Gak apa-apa, gak masalah. Bukan karena jumlah uangnya, saudara. Tapi hatinya. Kalau itu memang terjadi, mungkin karena ditipu orang. Dan penipuan itu biasanya hari-hari ini direncanakan. Hati-hati, saudara. Kadang ada yang berkata, ini loh, ada robot saham. Saya cuma dengar saja, saya belum mempelajari lebih lanjut. Satu orang saya tanya, gimana? Itu cuma money game. Semua diatur sehingga akhirnya orang yang masuk itu awalnya untung 10%. Tapi setelah 6 bulan atau paling lama, kata orang itu sudah 2 tahun semuanya akan hilang semua uangnya. Kadang orang tidak bisa berpikir seperti itu. Ada sudah terjadi di kota lain, di Jakarta. Sampai diurus pakai pengacara sampai ke luar negeri pun tidak bisa diselesaikan, saudara. Uangnya tidak kembali. Orang yang hidup di jalan Tuhan, dia akan tetap dijagai oleh Tuhan. Tuhan itu yang membuat kita hidup di dalam rencana Tuhan yang terindah. Berikutnya dikatakan dalam 2 Samuel 7 ayat 28. Ya. Ini juga kehidupan daripada keturunan Daud, saudara. Dia berkata apa? Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Orang yang yakin, dia yakin bahwa firman Tuhan itu benar. Loh, katanya Tuhan baik, kenapa hal ini terjadi? Kenapa pandemi ini terjadi? Ayub bisa berkata, Tuhan katanya Tuhan itu baik. Kenapa segala apa yang saya punya itu hancur semua, Tuhan? Semua itu artinya apa? Uangnya, anaknya, kesehatannya, istrinya hancur semua, termasuk sahabat-sahabatnya, saudaranya Ayub, di mana juga nggak diceritakan. Tapi Ayub percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia yakin bahwa Tuhan itu melakukan hal itu bukan untuk kejahatan. Tetapi Tuhan memproses Ayub untuk menjadi orang yang next level. Tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang sudah ada sekarang. Dan akibatnya apa? Dia diberkati oleh Tuhan sampai 2 kali ganda. Tuhan melihat hati daripada Ayub itu sangat cinta kepada firman Tuhan. Dia cinta kepada Tuhan lebih daripada segalanya. Seperti Daud tadi. Daud boleh kehilangan hartanya, dia boleh kehilangan kedudukannya. Tapi dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Ayub menghadapi masalah yang seperti itu dengan kondisi yang berbeda. Tapi sama gak enaknya, saudara. Kalau orang ditanya, kamu pilih mana? Jadi Daud atau jadi Ayub dalam malapetaka? Ya, kalau ditanya jawabannya anak-anak sekarang, ya lebih cerdas, saudara. Ya saya gak pilih dua-dua. Kalau bisa seperti Abraham. Nah, tapi Abraham coba dilihat. Apakah Abraham cuma bahasa Jawanya lenggang-lenggang kangkung. Wah, puji Tuhan. Abraham juga menghadapi masalah. Atau dia tetap diuji oleh Tuhan. Apakah hidupnya itu sudah cocok dengan firman Tuhan atau tidak. Kehidupan kita sebagai manusia, kita harus belajar untuk bisa berjalan terus dalam rencana Tuhan. Dalam Mika 4 ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa-bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya. Berarti Allahnya itu nanti akan banyak. Berapa waktu yang lalu satu hamba Tuhan sempat menanyakan tentang bagaimana robot itu menggantikan fungsi daripada seorang hamba Tuhan. Bahkan ada yang memberikan foto. Ya, saya dapat itu kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu dikirimkan. Google itu dianggap sebagai Allah, saudara. Yang bisa menjawab segala pertanyaan. Di foto itu ditunjukkan satu orang menyembah
ada tulisan Google. Kadang ada orang yang membuat lain-lain itu menjadi Allahnya. Tapi dalam Mika 4 ayat yang kelima ini dikatakan, kita akan berjalan demi nama Tuhan kita untuk selama-lamanya. Kita jangan terpengaruh dengan keadaan dunia. Di dalam 1 Korintus dengan jelas dikatakan, hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan, hanya Tuhan Yesus, satu-satunya jalan bisa sampai kepada Bapa. Jangan mau diombang-ambingkan dengan segala macam hal yang lain, saudara. Kadang ada orang yang mengatakan, wah kalau saya selamat berarti seisi saya, keluarga saya selamat. Lihat dulu. Bagaimana dengan kisah 16 ayat 31. Satu orang selamat maka seisi rumahnya juga akan selamat. Betul. Kalau seisi rumahnya itu juga hidup menurut firman Tuhan. Kalau hidupnya nggak betul, ya nggak bisa, saudara. Si Daud, dia punya anak. Salomo bisa menjadi raja, yang lain tidak. Kenapa? Apa Tuhan pilih kasih? Enggak. Kehidupan daripada Salomo ini yang memperkenankan Tuhan. Ada orang beriman yang hidupnya tidak memperkenankan Tuhan. Dari apa? Perkataannya. Dari apa? Pikirannya. Dari apa tidak memperkenankan Tuhan? Dari perbuatannya. Dia sudah tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tapi dia merasa, saya gengsi dong. Saya malu dong. Saudara, hidup ini terlalu singkat untuk berputar-putar di perkara-perkara seperti itu. Kita harus bergerak lebih cepat lagi. Kalau sebuah proses komputer itu menjadi lebih cepat karena ada prosesor yang ditemukan makin cepat, nanoteknologi itu membuat proses makin cepat, makin efisien, mulai dari 4, 8, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Core itu semakin bertambah untuk mempercepat proses sebuah program. Kadang orang beriman dicurahkan begitu luar biasa Roh Kudus. Seperti dalam Kisah pasal 2, 18. Orang muda pun dipakai oleh Tuhan. Orang tua dapat, ya satu hal yang terjadi itu karena ada hujan akhir yang luar biasa. Tapi kadang orang tidak terjadi apa-apa. Kekristenan itu juga seperti ini saja, seperti zaman dulu. Seperti yang diceritakan dalam surat Petrus. Mana Tuhan gak datang? Mana dari dulu saya sekolah minggu, kelas yang paling kecil, batita, sampai sekarang saya sudah, mungkin ada yang ngomong saya loh sudah punya cucu, 5 lagi saudara. Kok Tuhan belum datang? Dia tidak mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kita tetap harus hidup benar sebab setiap kita bukan dinilai karena keluarga kita. Tapi kita sendiri itu harus hidup benar. Ini satu contoh dalam Yeskiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya ada ketiga orang ini yaitu Nuh, Daniel dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Jadi nggak bisa, saya ikut aja ya, nanti ikut nganu. Nggak bisa. Semua harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Nggak bisa titip absen, nggak bisa titip segala hal saudara. Di hadapan Tuhan itu luar biasa. Kalau sekarang ada CCTV di beberapa spot. Kalau saya nggak salah ingat ada sekian puluh ribu atau sekian ribu di seluruh Jawa Timur. Itu ada CCTV. Ketika satu orang melakukan pelanggaran sudah tidak lagi di-print, sudah nggak bunyi seperti itu saudara. Suratnya dikirim ke rumah. Kemudian saudara sudah melanggar lampu merah, ya tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian di jalan ini. Mau minta posisinya di lintang selatan, lintang utara, mungkin saudara, saya juga belum lihat, itu ada. Tapi Tuhan lebih daripada itu, hati kita, Tuhan tahu. Pikiran kita, Tuhan juga tahu. Apa yang terjadi hari depan, CCTV tidak bisa tahu, Tuhan sudah tahu. Ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kita seperti orang ini saudara. Dalam 2 Petrus 3 ayat 5, 18. Mana Tuhan gak datang, gak nganu.
Ingatlah bahwa kebenaran firman Tuhan itu sangat-sangat benar. Tidak pernah kebenaran firman Tuhan itu diubah. Poin yang ketiga, yaitu tetapkanlah hatimu dalam takut nama Tuhan. Saudara, untuk menetapkan hati, ini dalam terjemahan lama dikatakan, Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara, karena dari dalamnya terpancar segala air hidup. Pelihara hati itu penting. Ketika keadaan tidak baik, kita harus tetap bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kadang kita sebagai pemimpin rohani, kita belum sempurna. Tapi kita harus bisa menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita dikotori dengan perkara-perkara yang bisa terjadi. Mungkin ada orang yang gak suka. Mungkin ada orang yang cuma bergurau. Mungkin ada orang yang memang sengaja untuk melakukan itu. Kita gak perlu takut. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ya seperti tadi dikatakan, Tuhan, aku tetap belajar. Ajar aku di dalam jalan-Mu. Ajar aku di dalam kebenaran-Mu. Ketika hati itu dipelihara, kita gak goyah, saudara. Orang yang menetapkan hati, itu harus tekun. Dalam Kisah 14 ayat 22 dalam terjemahan lama. Sambil menetapkan hati murid-murid dan mereka menyuruh bertekun di dalam iman. Iman itu harus tekun. Jangan cuma, saya percaya. Ketika menghadapi kerikil kehidupan, ya baru mungkin kepingin sesuatu tidak bisa dapat. Mulai apa? Marah. Katanya ikut Tuhan itu diberkati. Saya sampai hari ini belum diberkati Tuhan. Ya kamu karena doamu salah, kata Yakobus pasal 4. Karena kamu kepingin apa? Kaya. Justru orang yang kepingin kaya itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang yang ingin kaya itu hidupnya susah, saudara. Kalaupun jadi kaya, dalam Matius 19 ayat 23, orang kaya itu susah masuk surga. Oh kalau gitu saya nggak kaya. Doa Abraham tak kaya, kenapa masuk surga? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Bukan salah. Kadang anak kita bertanya, kenapa kok Abraham masuk surga tapi dia kaya? Si Ayub juga kaya, dia masuk surga. Kenapa kita nggak pilih Ayub? Setiap kita diberi oleh Tuhan sesuai dengan kesanggupan kita, kata Matius 25. Kalau memang kita sanggup, sebenarnya Tuhan memberikan. Kalau kita tidak sanggup, buat apa? Kekayaan itu beban, kata Amsal 30 ayat 8. Kalau saudara dikasih Tuhan uang, nggak banyak saudara, 1 triliun aja. Kan nggak banyak saudara, ada yang punya 5-6 triliun, 1 triliun. Ketika terjadi krisis, aset yang harganya 1T itu mau diapain? Kalau saya umpama punya uang sekian, yang lebih sedikit dari 1T, saudara. Anggap sajalah 500 juta. Bebannya lebih ringan mana? Ya lebih ringan 500 juta. Loh kan sama-sama punya beban, iya. Tapi 500 juta lebih ringan. Yang 1T lebih berat. Kalau terjadi inflasi, berapa orang sudah memprediksi tahun depan? Ya ini bukan nubuat saudara. Tapi kita bisa memprediksi karena kita punya akal, kita bisa menganalisa hari-hari ini seperti apa. Orang mengatakan tahun depan bisa inflasi. Ini bukan nakut-nakuti, tapi kita bisa bersiap. Kalau saya dengar berita, oke, berita itu saya terima, kemudian apa? Kita doa. Tuhan ini berita seperti ini, berita yang gak enak Tuhan. Mau gak mau seperti pandemi hari-hari ini. Ada muncul yang baru B11529 Omikron. Ya, dulu dari COVID, dari Ko jadi Om saudara. Jadi Om saudara. Nanti mungkin sebentar lagi jadi Engkong saudara ya. Bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi ingat, Tuhan itu tetap menjagai kita. Tuhan memelihara burung di udara tidak sampai mati kelaparan.
Tuhan memberikan baju, bunga bakung di padang, itu lebih indah daripada apa yang dipakai oleh Salomo. Saudara bisa bayangkan, Salomo dengan segala kemegahannya itu bajunya seperti apa. Tapi Tuhan katakan apa? Salomo loh bajunya kalah dengan bunga bakung di padang. Artinya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak mau belajar. Yang tidak mau hidup di jalan Tuhan. Yang tidak mau menetapkan hati kita di dalam Tuhan. Kita lihat sebagai ayat yang terakhir saudara. Amsal 9 ayat yang ke-9. Berilah nasihat akan orang yang berbudi, maka kelak akan bertambah akal budinya. Ajarlah akan orang yang benar, maka makin bertambahlah kelak pengetahuannya. Ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan, saudara terima, kemudian saudara cerna, biarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, supaya apa? Saudara bisa menikmati janji daripada firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah membedakan orang dalam Rom 2 ayat yang ke-11. Tuhan tidak melihat engkau dari suku bangsa mana, engkau punya pendidikan apa, keluargamu seperti apa. Enggak. Tuhan kepingin supaya kita belajar. Seperti siapa? Seperti Daud yang bisa merendahkan diri. Seperti siapa? Seperti Ayub. Tuhan ajar aku Tuhan. Kalau aku engkau beri pengajaran maka aku akan diam. Dan aku akan melakukan apa yang engkau suruh. Itu butuh kerendahan hati. Seberapa kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan lebih lagi. Sampai tidak terbatas saudara. Baik itu dalam perkara-perkara rohani terutama. Dalam perkara jasmani Tuhan juga bisa berbuat seperti itu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami yang terus mengasihi kami Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit. Tapi kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Di mana Bapa yang akan memberikan segala kebutuhan kami, segala perkara yang Tuhan tunjukkan di dalam hidup kami. Mana yang harus kami tempuh. Karena Tuhan memimpin kami dan kami akan diam seperti Ayub Tuhan. Mau mendengar, mau melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Dunia boleh berubah. Bumi boleh bergoncang, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Sebab itu kami pegang firman-Mu, Tuhan, Kau yang tolong Tuhan. Setiap anak-anak-Mu mungkin hari-hari ini mengalami kesulitan Tuhan, baik dalam ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong engkau, Tuhan yang memberkati engkau dari tempat yang maha tinggi. Mungkin yang sakit, Tuhan kami juga minta kuasa bilur kesembuhan-Mu. Turun atas saudara-saudara kami Tuhan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang masalah keluarga Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan yang melampaui segala akal. Turun dalam keluarga ini. Segala keluarga yang retak karena apapun Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan buat pemerintahan di negara kami. Tuhan yang pimpin terus Tuhan. Bahkan untuk hari-hari yang akan datang Tuhan yang tolong. Baik untuk pemulihan ekonomi, baik dalam segala pandemi, menghadapi pandemi ini. Tuhan sudah tolong sampai hari ini. Tangan Tuhan ada atas bangsa kami. Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Tuhan Yesus mengasihi negara kami. Dan seluruh pemerintahan Tuhan yang memberkati. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Juga gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia. Diberkati oleh perkara-perkara rohani yang makin limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan. Teach me. Supaya kami bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan.
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu di dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.